Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Syaputra dengan NIM 230304241. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan bank mengalokasikan dana. Dari PowerPoint ini terdapat 7 isi, yaitu kegiatan mengalokasikan dana, pengertian kredit dan pembiayaan, kemudian ada unsur tujuan dan fungsi kredit, kemudian ada prinsip-prinsip pemberian kredit, kemudian jenis kredit, perjanjian dan teknik penyelesaian kredit macet, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu kegiatan mengalokasikan dana. Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Alokasi dana bagi bank konvensional disebut kredit, sedangkan untuk bank syariah disebut pembiayaan. Kemudian kita lanjut, pengertian kredit dan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain, yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil. Kemudian unsur tujuan dan fungsi kredit. Unsur kredit dari kepercayaan yaitu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan datang yang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian kredit kesepakatan, yaitu dituangkan ke dalam sebuah kontrak bisnis. Kontrak ini berupa janji yang ditandatangani oleh dua buah pihak. Isi kesepakatan itu adalah hak dan kewajiban memberi dan penerima kredit. Kemudian kredit jangka waktu. Kredit jangka waktu ini maksudnya masa pengembalian kredit. Kredit umumnya dibayar dengan cara cicilan. Umumnya pembayaran cicilan dilakukan setiap bulan sekali di tanggal yang sudah ditentukan, dan unsur kesepakatan untuk ketentuan waktu pengembalian tersebut sudah disepakati sendiri. Kemudian resiko kredit. Resiko yaitu pada prakteknya resiko kepatuhan melekat pada seluruh jenis resiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, terutama dari resiko keutamaan bank yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Kemudian balas jasa, atau kreditur akan mendapatkan keuntungan atas kredit yang diberikan. Keuntungan ini merupakan unsur yang disebut sebagai balas jasa. Keuntungan ini juga berfungsi sebagai pendapatan atau penggelontoran kredit tersebut. Bank konvensional mendapatkan unsur barang jasa ini dengan sebutan bunga. Kemudian kita lanjut, tujuan kredit yaitu mencari keuntungan bunga, seperti memberi pinjaman kepada sebelah pihak, kemudian membantu usaha nasabah dengan cara memberi modal, kemudian membantu pemerintah dengan cara menerima pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, kemudian menghemat devisa atau memproduksi barang impor, dan meningkatkan deviso atau mengekspor barang impor. Kemudian
Fungsi kredit yaitu meningkatkan daya guna uang. Uang berguna untuk menghasilkan barang dan jasa. Terus lalu meningkatkan pendaratan atau lalu lintas uang. Kemudian meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan dapat digunakan untuk merubah barang yang telah tidak berguna. Kemudian meningkatkan peredaran barang. Kemudian sebagai alat stabilitas ekonomi dan untuk meningkatkan kegiraan bekerja, lalu meningkatkan pemerintah pendapatan, dan yang terakhir meningkatkan hubungan internasional. Kemudian jenis-jenis kredit. Dari segi kegunaan, kredit berguna untuk investasi dan kredit modal kerja. Kemudian dari segi tujuan, kredit bertujuan untuk kredit produktif, kredit konsumtif, kredit perdagangan. Dari segi jangka waktu ada 3 opsi, yaitu opsi jangka pendek, opsi jangka menengah, opsi jangka panjang. Kemudian dari segi jaminan ada tanpa jaminan, dengan jaminan, berwujud, tidak berwujud orang. Dan dari sektor usaha ada pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan, dan lain-lain. Kemudian dari janji dan teknik penyelesaian kredit macet, yaitu prosedur memberikan kredit, yaitu caranya mengajukan berkas, penyelidikan berkas, wawancara 1 on the spot, wawancara 2 keputusan kredit, penandatangani akad kredit atau perjanjian lainnya realisasi kredit. Kemudian ada unsur terjadinya kredit macet, yaitu dari pihak perbankan, kurang teliti atau adanya kolusi pihak nasabah, unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan. Kemudian penyelamatan kredit, yaitu caranya yang pertama resolving, yaitu ada 2, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit, dan yang kedua memperpanjang jangka waktu angsuran. Kemudian yang kedua ada reducing, ada 4, yaitu kapitalisasi bunga. Yang kedua penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Yang ketiga penurunan suku bunga. Yang keempat pembebasan bunga. Kemudian ada restructuring, yaitu ada 2, yaitu menambahkan jumlah kredit. Yang kedua menambahkan equity maksudnya menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik. Kemudian ada kombinasi. Yang terakhir penyitaan jaminan. Kesimpulannya yaitu mengalokasikan dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, kemudian diberi kembali maksudnya mengeluarkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Alokasi dana bagi bank konvensional disebut kredit, sedangkan untuk bank syariah disebut pembiayaan. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.